Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. ...2024 Radio Wali Songo FM, amanah dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Yang hari ini kembali hadir ada podcast Bisikan Lulu. Sekarang udah memasuki episode ke-5. Dan setelah kemarin di episode ke-4 kita berbincang-bincang masih seputar Pilkada 2024 barengan dengan KPU. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya juga ya, dalam bidang politik, untuk menyambung obrolan kita tentang Pilkada 2024 ini. Sudah hadir di studio ada Pak Hendy selaku dosen FISIP ya, dari Universitas Selamat Sri Batang. Halo, selamat pagi, gimana kabarnya nih Pak? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah baik sekali hari ini. Widih, ini kayaknya lagi semangat gitu ya. Semangat pagi ini. Semangat pagi, berarti kalau siang udah nggak semangat? Masih semangat siang. Walaupun baterainya mungkin udah nggak full gitu ya. Betul. Makanya ini kita podcastnya di pagi-pagi hari biar masih semangat juga ya kan. Abis sarapan udah habis berapa piring nih? Mungkin 3 ya. Siap. Ya, nanti dilanjut habis ini ya. Biasanya habis ngobrol apalagi 1 jam ke depan itu bakal lapar lagi gitu kan. Betul. Oke, dan tema kita kali ini tuh menarik ya, lumayan menarik, tapi juga kalau kita ada salah ngomong bisa masuk ke tepi jurang gitu. Masuk ke jurangnya ya. Apa nih temanya? Tema kali ini tuh ada buayan janji manis Pilkada 2024. Jadi janji manisnya kita petik lagi. Nah, sebagai dosen politik nih Pak, gimana nih pandangan Bapak terhadap Pilkada 2024 ini? Sejauh ini gimana? Aman atau ada yang berpotensi terdapat kericuan atau gimana ya? Oke, terkait Pilkada hari ini ya, tentu kita semua juga melihat bahwa Pilkada hari ini banyak kontestannya juga, daerahnya lebih dari 500 daerah mengikuti, dan kita melihat kalau dari saya sendiri, dari kacamata saya sendiri ada warning gitu ya, karena memang literasi politik dari masyarakat belum terbangun dengan baik, tapi eksekusi di lapangan mungkin teman-teman juga melihat sendiri bahwa Pilkada kita itu sangat luar biasa, tapi dalam tanda kutip mengkhawatirkan kalau dari saya sendiri. Oke. Mengkhawatirkannya? Oke, dari berbagai pelanggaran mungkin kita bisa lihat ya. Dari berbagai pelanggaran terkait mungkin kita lihat di kanan kiri kita saja deh, misalnya money politik gitu ya. Jadi pembiayaan politik kita cukup tinggi, itu tidak bisa terbantahkan. Nah, itu salah satunya. Lalu mungkin pelanggaran yang lain, belum waktunya proses pemilu dilakukan sudah ada gerakan-gerakan yang mungkin tidak terlihat tapi nampak gitu ya. Itu gimana kira-kira? Bener. Itu banyak sekali ya yang belum waktunya udah curi start dulu gitu. Tapi kalau kita lihat nih ya, paslon-paslon di banyak daerah itu ramai semua ya kan. Mulai dari kita bicara ke Kabupaten Batang, rame kan dua-duanya ya. Di mana? Oh, mohon maaf nih. jadinya saya mulai dari Batang dulu soalnya. Saya dari Batang gitu kan ya. Dimana kan satu paslonnya itu yang nomor 1 emang gembor-gemborannya itu pilih putra daerah gitu kan. Dimana yang nomor 2-nya itu di luar dari Batang. Itu yang menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan di Batang. Di Kota Pekalongan sendiri itu kan yang satu ada petahana ya. Ini kayaknya lumayan imbang atau enggak nih kalau Kota Pekalongan, Pak? Saya sendiri di sini
mungkin melihatnya secara nasional ya, karena Oke. memang kalau dari sisi daerah saya nggak terlalu mengikuti secara spesifik, tapi yang jelas tadi dimulai dari Batang sendiri ya. Oke, Nah, coba terkait dimulai dari tentang branding yang diusung adalah putra daerah gitu ya. Nah, Iya. kalau menurut saya branding itu sebetulnya bukan tahun ini saja digunakan, tapi di tahun sebelumnya mungkin kita mengikuti juga pernah digunakan. Betul. Tapi kalau dari sisi pandangan saya itu irrelevan digunakan hari ini. Kenapa? Karena selama dia memenuhi syarat ya kan, dan dia berkontribusi untuk pembangunan yang lebih baik, why not gitu loh. Kenapa tidak gitu kan? Nah, itu yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita semua, terutama masyarakat. Sudahkah masyarakat kita itu sudah memiliki literasi politik yang memadai? Ketika literasi politik sudah kita dapatkan, tentu itu akan berujung pada food behavior. Perilaku memilih mereka itu harus rasional. Jangan sampai dia memilih karena dia mungkin satu daerah dengan saya, pribumi. Nah, itu kan nggak rasional juga. Yeah. Selama dia mungkin memiliki kapasitas yang bagus ke depan dan memenuhi persyaratan, why not gitu loh. Jadi itu yang sebelumnya saya juga sempat diskusikan ini. Kenapa harus dibawa yang namanya isu putra daerah, sementara di beberapa daerah yang lain ternyata yang terpilih itu di luar daerahnya, dari orang yang di luar daerah, dan itu berkontribusi positif juga kok gitu loh. Iya, dan sebenarnya benar yang tadi Pak Hendy bilang ya, karena di tahun kemarin pun begitu, dan yang jadi malah yang di luar. Nah, karena kalau kita lihat track recordnya yang kemarin, itu kan juga dijadikan patokan ya. Bener. Ini loh, kalau semisal kamu pilih di luar dari daerah, hasilnya akan kayak gini, akan sama gitu. Oke. Iya kan? Nah, itu juga berkaitan dengan sebetulnya preferensi politik juga. Karena apa? Karena ketika kita itu sebetulnya sebagai masyarakat yang mungkin sudah memiliki literasi politik mungkin dikatakan cukup, itu untuk membaca calon petahana atau kita sebut biasanya incumbent, itu sebetulnya mudah. Oh, dulu dia ketika menjalankan 5 tahun sebelumnya dia sudah ngapain gitu kan. Ketika mungkin masyarakat tahu selama 5 tahun ini nggak berkontribusi, kenapa saya harus menuangkan misalnya pilihan saya kembali? Nah, itu kan justru menjadi preferensi kita. Tapi yang harus kita lihat adalah masyarakat kita literasinya masih cukup rendah. Betul. Sampai hari ini. Kalau kita ini masih ngobrolin di Batang dulu ya. Oke. Itu kebanyakan mungkin aku mau ngikut-ngikut aja gitu loh pilihannya. Banyak juga yang tidak berdasarkan visi misi ya kan. Karena nggak tahu ya, kalau semisal kemarin aja yang debat pertama sempat ricuh nih. Kalau dari debat pertama ini gimana nih pandangan Bapak? Oke, kalau kita lihat memang agak seru ya, seru-seru gimana gitu ya. Nah, tetapi yang harus diingat adalah kita tidak lupa bahwa di masyarakat, apalagi di Batang ini ya, Mbak Lulu juga pasti tahu, indeks pembangunan manusia di Batang rendah. Betul. Ya kan? Bahkan mungkin di tahun 2024 aja belum mencapai 70, mungkin sekitar 69 berapa. Dan ini juga berdampak pada literasi politik mereka. Nah, kalau literasi politik mereka itu rendah, itu juga berdampak pada yang namanya budaya politik. Oke. Budaya masyarakat kita, ya mohon maaf, apalagi di pedesaan, itu cenderung apatis ya. Karena mereka itu tidak melihat bahwa 5 tahun ke depan itu saya harus berubah lebih baik melalui apa yang saya pilih. Tetapi kan tidak sejauh itu hari ini, ya kan? Nah, makanya ini menjadi problem juga di kita, sehingga yang terjadi kemarin adalah kita itu melihat mungkin dapat dikatakan gimmick politik ya, yang seharusnya membuat masyarakat itu harusnya secara politik pemikirannya itu harus rasional. Itu terjadi sampai saat ini gitu. Susah ya, Susah, untuk berpikir betul. rasional itu lumayan susah. Benar. Dan sepertinya debat keduanya di hari ini. Oke. Nanti ya. Kalau nggak, tapi untuk waktunya saya kurang tahu nih, apakah di siang hari juga seperti kemarin atau mungkin di malam hari. Tapi yang jelas tidak di Batang. Mungkin entah itu untuk menghindari kericuhan seperti kemarin atau gimana. Oke. Nah, mungkin itu juga salah satu cara untuk biar tidak terulang kembali. Dan itu juga tidak hanya di Batang juga, Mbak Lulu, tapi juga di daerah lain. Mungkin di Pekalongan juga pernah dipindah di Semarang ya. Nah, itu kan juga sebetulnya untuk mengurangi agar menciptakan satu kondisi yang kondusif. Nah, itu sehingga saya mengira bahwa
mungkin ketika nanti tidak dilakukan di tempat yang sama seperti kemarin atau mungkin di luar daerah, itu adalah untuk meredam gejolak-gejolak yang mungkin akan timbul kembali. Bahkan ketika timbul berulang itu jauh lebih ngeri dibandingkan yang kemarin gitu. Betul. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira di Batang itu pemetaannya gimana nih? Apakah sama-sama kuat 50-50 atau mungkin di daerah kecamatan Batangnya itu lebih unggul ini, sedangkan di yang kayak kecamatan Bawang, Limpung dan sebagainya bakal lebih unggul ini? Gimana prediksinya, Pak? Karena kita lihat di Batang ini kan diikuti oleh 2 kandidat ya. Betul. Dan kita juga tidak lupa ada salah satu kandidat dan itu berupa wakil bupatinya dan itu merupakan petahana. Betul. Ya kan? Nah, tentu kita juga harus berpikir realistis bahwa yang namanya masyarakat itu adalah menginginkan perubahan. Itu yang harus jadi tanda kunci di situ. Ketika mereka pernah menjabat dan tidak berkontribusi signifikan, itu tentu juga akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan. Nah, selama ini kalau kita lihat ya dari 2 kandidat itu tentu memiliki peta politik masing-masing gitu ya. Dari partai pengusungnya, lalu juga dari wilayah masing-masing. Tetapi yang harus dilihat bahwa kita diperhadapkan dengan narasi yang kita sebut putra daerah tadi. Betul. Nah, narasi putra daerah ini akan menjadi bumerang bagi masyarakat yang tentu tidak mengerti tentang politik rasional. Ya, sehingga mereka ini mending kita pilih yang daerah aja, putra yang daerah aja gitu misalnya. Sehingga itu juga saya khawatir karena kondisi masyarakatnya yang demikian dengan literasi politik yang cukup rendah, dan itu juga menjadi menurut saya warning juga. Peran siapa yang sebetulnya bertanggung jawab di situ gitu loh kan. Jadi itu yang harus kita lihat ke depan seperti itu. Oke, ini dari jawabannya Bapak masih 50-50 ya, masih 50-50. Soalnya yang pertama itu di highlightnya di putra daerah bisa masyarakat tidak rasional, dan yang keduanya itu gara-gara wakilnya itu petahana ya. Jadi menginginkan perubahan. Nah, kalau yang pertama cuman kalau yang kedua sepertinya malah ya yang membuat si paslon ini itu ada suaranya dan banyak itu karena yang wakilnya itu, Pak. Soalnya kan yang awal kan yang calon bupatinya itu kan tidak ada belum ada nama lah, belum punya nama di Batang. Yang punya nama kan yang belakang. Karena itu kan juga sebagai sarana untuk mendongkrak ya. Itu kan betul. Juga peta juga. Sekarang kita lihat bahwa yang namanya politik itu secara sederhana kita lihat sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin, dan sebaliknya yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Itulah politik. Nah, berkaitan dengan Mbak Lulu tadi nih yang dikaitkan dengan pendongkrak tadi. Masyarakat itu secara politik tentu akan berubah. Hari ini mungkin tetapi di hari H bisa berubah, tentu bisa. Karena politik itu dinamis tadi. Betul. Sehingga kita tidak bisa melihat kepastian di situ. Tetapi yang jelas pola itu bisa kita lihat arahnya ke siapa kan gitu. Jadi politik itu unik ya. Betul. Jadi terkait apalagi di Batang tadi, dan saya sendiri juga melihat bahwa tidak ada satu jaminan petahana siapapun itu ketika berlaga pasti 100% mutlak menang, belum tentu juga ya kan. Tetapi juga ada kemungkinan yang mungkin petahana juga banyak yang menang juga gitu kan. Tapi itulah politik gitu. Masih ngomongin petahana, sekarang kita mulai bergeser ke sebelah, ke Kota Pekalongan. Ini kan sangat-sangat kuat sekali nih petahananya. Soalnya masih menjabat juga ya, Pak ya. Nah, kalau di Kota Pekalongan sendiri menurut kacamata Bapak gimana? Kalau di Kota Pekalongan saya baca berita itu diikuti 2 kandidat ya. Betul. Dan salah satunya adalah petahana juga. Iya. Nah, sekarang kita lihat selama ini ya, mungkin 5 tahun sebelumnya si petahana ini sudah berbuat apa untuk Pekalongan gitu kan. Nah, kita lihat persoalan-persoalan mungkin di Pekalongan, mungkin saya juga sedikit banyak pernah melakukan satu penelitian juga ya terkait mungkin isu stunting kan, isu sanitasi. Nah, itu juga sebetulnya menjadi gambaran dari masyarakat. Pasti masyarakat menginginkan perubahan. Dari hal yang kemarin sudah dilakukan, apakah sudah signifikan atau mungkin masyarakat sudah puas? Nah, itu kembali ke masyarakat sendiri. Dari kandidat petahana yang disajikan itu, apakah betul-betul nanti ketika terpilih mungkin akan lebih baik lagi, atau mungkin kita berpikir sama-sama aja, mending yang baru kan
Itu Iya. kan pilihannya cuma itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita memilih di luar yang pilihan yang sudah dipilihkan tadi gitu. Oke. Kalau saya kan kurang mengikuti yang Kota Pekalongan ya. Oke. Jadi awalnya menurut saya itu malah ada ketidakseimbangan gitu loh. Kayaknya bakal lebih unggul ke salah satu paslon gitu. Oke. Tapi kalau menurut Bapak berarti masih 50-50 juga ya? Oke, kalau di Pekalongan mungkin yang namanya petahana itu pasti secara sumber daya masih melekat ya, ya kan. Jadi di sana modalitasnya masih ada, relasi-relasi, lalu mungkin juga dukungan yang sebelumnya itu masih juga digerakkan sehingga tidak menutup kemungkinan itu juga digunakan lagi, ya untuk bagaimana suara-suara yang sudah kemenangan yang sebelumnya didapat itu juga nanti, ayo kita pilih kita lagi misalnya dari hal itu kan juga. Tapi kita kembali lagi, rasionalitas politik di masyarakat Pekalongan sendiri gimana dibandingkan dengan di Batang. Saya kira secara status administratifnya berbeda, Mbak Lulu. Kalau di Batang ini kan kabupaten ya, Iya, kalau di kabupaten. Pekalongan kan kota. Nah, biasanya di perkotaan itu budaya politiknya itu bukan parokial, tapi adalah partisipasi. Dia lebih aktif, tahu apa visinya, misinya, bagaimana sebelumnya. Tetapi kalau di Pekalongan nampaknya juga tidak jauh berbeda juga. Walaupun mungkin statusnya urban gitu kan, dibandingkan Batang, saya kira tidak jauh berbeda. Dilihat dari infrastruktur yang ada, pelayanan publik mungkin Mbak Lulu juga pernah merasakan. Lihat deh di jalan-jalan misalnya ya kan, itu juga kadang pemerintah itu kurang sense of belonging. Bagaimana dia itu akan responsif ketika ada teriak-teriak gitu loh. Nah, saya sendiri tadi perjalanan di sini juga melihat jalannya kayak tangga ya, naik turun gitu ya, dan itu cukup membahayakan. Dan saya kira ketika nanti siapapun yang terpilih di Pekalongan ya berharap itu bisa menjadi prioritas nantinya, sehingga masyarakat itu akan nyaman, aman gitu kan, tidak memakan banyak korban di infrastrukturnya. Mungkin itu. Oke, tapi ini semisal ya, kalau ternyata di luar prediksi yang jadi itu malah yang bukan petahana gitu. Oke. Itu kira-kira akan menggegerkan nggak ya? Apakah akan terjadi ada yang demo apa gimana? Oke, yang namanya politik itu kan tadi saya sudah garis Dinamis bawah ya, ya. dinamis ya. Jadi saya kira tidak masalah, karena ketika mungkin yang terpilih adalah bukan incumbent atau petahana, ya itu adalah pilihan masyarakat kita. Entah itu di Batang mungkin gitu ya, entah itu di Pekalongan, ya itu pilihan masyarakat Batang, pilihan masyarakat Pekalongan. Oke. Sehingga secara mungkin ketika dinyatakan menang misalnya, ya itu ya sah secara konstitusi seperti itu gitu kan. Jadi nggak ada masalah mau mungkin demo dan sebagainya ketika itu sudah dilakukan prosesnya dengan baik, ya itu saya kira nggak jadi masalah gitu. Oke, kalau dari debat kemarin gimana Pak? Pandangan Bapak? Kalau dari debat saya kalau di Pekalongan nggak terlalu mengikuti ya, tapi justru mengikuti yang mungkin di sebelahnya lagi ya, yang oke. mungkin di Pemalang ya. Tapi kalau di Batang sama di Pekalongan saya kurang mengikuti. Tapi kalau secara nasional mungkin saya ada gambaran untuk menyampaikan itu. Oke, kita bergeser satu kali lagi yang juga kemarin debat sempat ada ricuh ya di Kabupaten Pekalongan. Oke. Ini juga sama-sama petahana malah misah ya. Oke. Dua-duanya mencalonkan diri menjadi calon bupati. Oke. Apakah lebih seru lagi atau sama serunya atau ya biasa aja gitu? Oke, sebetulnya kalau saya lihat ya yang disampaikan Mbak Lulu tadi nih, misalnya kemarin dia pernah menjabat 5 tahun menjadi bupati dan wakil bupati nih. Iya. Sekarang di pilkada baru dia jadi punya wakil-wakil yang baru lagi nih. Iya. Nah itu bukan sesuatu yang baru menurut saya. Oke. Itu juga sudah saya pernah lakukan penelitian juga di Kabupaten Bantul ya terkait incumbent ya. Oke. Itu pada saat itu rivalnya adalah Suharsono Halim. Suharsono itu dulu adalah bupati, wakilnya adalah Halim ya. Tapi sekarang sudah misah dan justru yang menang adalah Halim. Oh, Nah, oke. jadi justru wakilnya ini mencalonkan diri menjadi calon gubernur pada saat itu, calon bupati pada saat itu, dan sekarang masih menjabat ya. Mungkin ini maju lagi atau nggak tahu ya. Jadi sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah strategi politik. Karena dengan memisahnya mereka para petahana ini, kita akan melihat sebetulnya dari dua petahana yang sebelumnya itu kira-kira masyarakat itu prefer yang mana sih gitu kan. Kira-kira lebih
yang mana kadang kita bisa melihat oh ternyata antara misalnya bupati dan wakil bupatinya masyarakat melihatnya lebih banyak yang bekerja bupati wakilnya misalnya. Nah, sehingga itu juga jadi strategi politik juga. Oh, tapi bukannya kalau misal wakil itu biasanya jarang kelihatan ya? Nah, itu tergantung juga dalam konteksnya misalnya ya. Tapi selama ini kalau kita lihat gerakan dari wakil gubernur itu biasanya wakil bupati itu biasanya gerakannya itu strategi ya, jadi tidak terlihat tapi terasa, dan itu terbukti ketika mungkin dia mengikuti kontestasi, nyatanya juga dia bisa memenangkan itu. Artinya bagaimana mungkin dia bisa menang tanpa ada satu gerakan-gerakan mungkin membangun relasi, mungkin bagaimana dia melakukan proses kampanye, itu kan juga berarti keberhasilan di situ. Ketika dia diam saja, nggak kelihatan, nggak mungkin masyarakat itu melihat. Ya. Diamnya masyarakat itu melihat, menilai dari apa? Dari informasi-informasi yang ada. Mereka olah dari mungkin dari media, dari mulut ke mulut. Biasanya kalau masyarakat itu kan lebih nyebar lebih cepat dari mulut ya. Nah, ini loh, ini dan sebagainya. Nah, jadi itu yang sebetulnya terjadi hari ini. Oke, ini rata-rata dua paslon semuanya ya? Iya kecuali kan? Pemalang ya? Iya. Ya Pemalang 3 itu gimana tuh? Kalau Pemalang kayaknya lebih seru juga ya? Mungkin kita fokus ke ini aja ya, Pekalongan sama Batang aja. Kalau Pemalang mungkin lebih nanti kita cari sesi yang lain gitu ya. Karena lebih rumit gitu. Iya, lebih rumit. Tapi ini sebenarnya pendengar kita banyak yang dari Pemalang. Cuman kayaknya kalau dibahas semua nggak cukup ya. Sebenarnya saya juga pengen sedikit menyentil yang daerah lebih luas ya di Jawa Tengah. Itu sama-sama dua paslon. Itu gimana nih kalau pemetaan di Provinsi Jawa Tengah sendiri? Tentu kita juga sama-sama melihat ya. Iya. Di masyarakat kita sebut sebagai perang dua bintang gitu ya. Iya benar banget. Nah, tentu kita juga melihat bahwa perang dua bintang ini sebetulnya menarik ya. Dan itu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yang Mbak sampaikan. Misalnya pasangan Hindi dengan Bagas Andika ya. Nah, itu tentu saja juga kita lihat bahwa siapa sih yang mendongkrak. Nah, tentu kita bisa lihat. Nah, karena memang secara rekam jejak kita tahu yang namanya Hendrar Prihadi ya kan. Dia juga merupakan mantan wali kota Semarang. Nah, itu kan juga kita lihat sebetulnya itu kembali ke strategi politik lagi. Siapa yang didongkrak, siapa yang terdongkrak kan gitu. Nah, walaupun pada akhirnya kita sama-sama tahu ya kan, mungkin lebih luas lagi ada yang kita sebut cawe-cawe gitu ya. Nah, istilah cawe-cawe ini juga sebetulnya masyarakat sendiri yang menilai. Di situ ada batasan yang kita sebut sebagai etik. Nah, sampai hari ini mungkin kalau Mbak Lulu mengikuti informasi yang terbaru ya, ada X gitu kan, ada Express gitu kan, yang juga kemarin ya. Betul. Nah, itu kan juga bagaimana kita melihat itu, padahal secara etik mungkin ya gimana ya, kalau saya lihat kurang tepat juga, karena yang namanya ex-presiden harus menjaga marwah, harus menjaga yang namanya martabatnya juga, sehingga di situ yang berkembang di masyarakat seperti itu. Dan itu yang terjadi ya seperti itu gitu kan. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang ex-presiden yang ikut turun langsung ya dalam kampanye ini, itu sebenarnya seberapa besar pengaruhnya sih untuk si paslon ini? Kita lihat bahwa ex-presiden ini pernah 2 kali menang dalam Pilpres ya. Dan itu juga kuat sih ya, dan masih sekarang. Kuat. Nah, sekarang kita lihat ketika dia mungkin belum ada 2 bulan turun dari tahtanya ya. Iya. Belum 2 bulan, mungkin baru Oktober kemarin itu kan, dan berarti kan belum ada 2 bulan, artinya pengaruhnya masih tetap ada. Masih tetap ada. Tetapi selambat laun ketika mungkin semakin hari juga ketika dia sudah tidak menjabat, tentu pengaruhnya akan melemah. Tapi untuk hari ini harus kita akui bahwa animo masyarakat dengan seperti itu aja luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke politik literasinya masyarakat sendiri gitu kan. Tapi kan ya itu jadi persoalan kita sampai hari ini gitu kan. Kenapa politik literasi dari masyarakat sendiri belum terbangun secara efektif? Karena itu akan berdampak pada yang namanya pemilihan politik rasional masyarakat sendiri. Oke, ini obrolannya semakin seru sekali ya. Kita bakal lanjutkan nanti, dan buat sana kadang yang pengen mengajukan pertanyaan langsung bisa ke 081 70 956, tapi kita akan break dulu satu lagu.
Oke, sana kadang masih dalam episode 5 dalam podcast Bisikan Lulu ya. Dan di sini masih barengan dengan Pak Hendy ya. Kita masih ngobrolin tentang buayan janji manis dalam Pilkada 2024 ini. Buat sana kadang semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan juga terkait Pilkada 2024 ini bisa ke 081 70 956 ditunggu ya. Oke, kita lanjut lagi nih sebelum ke pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Ini kemarin juga ada yang beberapa paslon, bukan beberapa sih, pokoknya adalah yang menggunakan taktik kampanye itu underground gitu. Kalau menurut Bapak gimana nih? Ya, tadi kita sudah sempat singgung ya, bener. kampanye di bawah permukaan. Nah, Iya. itu kadang sebetulnya itu strategi yang mungkin sebetulnya tidak diperbolehkan ya. Karena yang namanya proses politik gitu kan, itu kan juga ada timelinenya gitu kan. Tapi sebelum timeline dimulai tiba-tiba sudah ada gerakan gitu. Itu adalah mencuri star agar masyarakat itu sudah tahu saya dulu. Larinya ke yang namanya popularitas. Masyarakat itu nanti akan tahu lebih dulu dan dia pasti di dalam pikirannya juga dia akan terekam. Pertama kali nama itu siapa? Apalagi kita lihat itu diperhadapkan dengan masyarakat kita yang mungkin dalam tanda kutip di pedesaan. Nah, itu kan juga berpengaruh juga. Kita lihat porsi masyarakat kita di area-area mungkin di Batang ini kan juga termasuk masyarakat pedesaannya lebih banyak ya. Iya. Nah, itu kan juga menguntungkan juga. Tetapi secara hukum juga itu kan juga tidak diperbolehkan ya, dilarang oleh, kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Apakah boleh? Tentu saja tidak. Tapi realitasnya apakah hari ini terjadi? Sampai kapanpun pasti itu akan terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri, memang sih seperti itu. Tinggal kita sendiri, bagaimana masyarakat sendiri juga gitu kan. Tapi ya seperti itu politik itu gitu loh. Dan tidak dikenai sanksi ya berarti ya? Kalau ditanya terkait sanksi, ketika itu diproses, dilaporkan dan terbukti, itu baru disanksi. Tetapi realitasnya apakah kita mudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang mungkin kampanye, mungkin melakukan aktivitas-aktivitas terlebih dahulu sebelum timeline yang sudah ditetapkan, itu nggak mudah. Menurut saya nggak mudah. Dan itu gerakannya mungkin masif, tetapi tidak mudah. Tetapi ketika terbukti, mampu dibuktikan dan hasilnya adalah terbukti, ya sudah akan terkena sanksi sesuai dengan apa yang prosesnya nanti. Harus mengumpulkan bukti-bukti dulu ya. Selain underground tadi juga yang emang biasa dilakukan adalah money politik ya. Nah, untuk di Pilkada 2024 ini tuh masih tergiurkah masyarakat dengan money politik atau udah mulai pinter nih? Kenapa? Kalau ditanyakan money politik, ini menarik Mbak Lulu. Kemarin saya melakukan satu penelitian terkait pelanggaran pemilu di Indonesia terkait tentang money politik. Tetapi mungkin Mbak Lulu juga mungkin lagi tahu bahwa yang namanya money politik sekarang lebih canggih. Tidak face to face, tapi justru melalui media digital. Nah, jadi mungkin lewat GoPay gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca karya kita ya. Dan itu menarik karena yang namanya money politik itu adalah yang membuat pembiayaan pemilu di Indonesia di daerah itu sangat cukup tinggi, Mbak Lulu. Mbak Lulu mungkin pernah membaca ya bahwa berdasarkan survei Kemendagri itu di tahun 2015 dilakukan ketika Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu, untuk menjadi kepala daerah saja kita butuh minimal 25 sampai 30 miliar, itu minimal. Dan saya menduga sendiri lebih dari itu gitu kan. Enggak mungkin, apalagi kita pengen jadi gubernur, mungkin 100 bisa mungkin karena lebih mungkin masuk ke mungkin ke A, ke B, ke C. Nah, itu gimana kira-kira dari situlah itu yang menyebabkan dari bicara tentang money politik itu bisa kemana-mana. Gitu. Nah, tadi udah disinggung nih kalau kos politik di Indonesia itu tinggi sekali. Harusnya itu gimana Pak? Apakah perlu ada regulasi baru atau gimana untuk menangani hal itu? Terkait money politik tentu kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Itu sebetulnya di situ sudah tercantum tentang pelarangan money politik. Tidak hanya satu pasal Mbak Lulu, tapi saya mencatat ada setidaknya lebih dari 4 pasal ya. Ada pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1 huruf J mungkin, lalu 284, 286, 555 dan 515 dan 523 itu secara spesifik mengatur tentang pelarangan money politik. Akan tetapi ya
kalau kita ditanyakan apakah regulasi baru, tentu tidak. Kenapa? Karena ngapain regulasi itu banyak, kalau yang kita sudah punya regulasi aja nggak mampu ditegakkan, ya kan, tegakkan dulu yang ada. Ketika misalnya itu tidak mencakup, mungkin perlu pembaharuan baru dilakukan, sehingga tidak perlu untuk regulasi-regulasi baru kalau regulasi tentang money politik itu sudah diatur gitu. Jadi tidak perlu. Oh, tidak perlu Tidak ya. perlu. Tapi susah sih untuk menegakkan regulasi yang udah ada pun susah ya. Oke, betul. Karena yang namanya money politik ya tadi, dia itu gerakannya itu di bawah permukaan sangat gede, tapi ketika diungkap ke atas itu nggak kelihatan gitu ya. Betul. Bahkan berujung ketika pelaporan dari masyarakat yang ada itu faktanya juga tidak lanjut, bahkan dianggap tidak terbukti. Tapi realitasnya ada gitu kan. Iya. Gitu. Padahal mungkin sepertinya masyarakat Udah lebih pinter ya. Udahlah ambil aja duitnya, pilih sesuai hati nurani gitu. Oke. Iya. Nah, itu yang sebetulnya saya selalu bilang ke mahasiswa ya, bahwa yang namanya kita itu diperhadapkan dengan satu situasi yang sebetulnya menuntut kita untuk menjadi masyarakat yang melek politik. Kadang yang namanya money politik itu dibuang juga sayang, karena orang itu dikasih uang masa menolak, ya kan? Rezeki. Tapi terima aja deh semuanya, ya kan? Alternatifnya adalah terima dan pilih calon sesuai dengan hati nuranimu saja. Jangan sampai menolak juga nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, tapi kita juga kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kita melihat situasi setempat gitu Mbak kita. Mbak dulu. ada kelepasan salah ngomong dikit gitu ya. Oke, ini saya masih mau lanjut Yang tadi gitu ya. Ini kalau kita lihat dari semua paslon-paslon yang ada, karena kemarin presiden yang jadi itu beda gitu ya dari partai sebelumnya, apakah hal tersebut akan mempengaruhi di daerah-daerahnya gitu? Sama aja nih kalau kita lihat kan ada yang dari Kim Plus Plus versusnya pasti yang merah, semuanya gitu kan. Oke. Mungkin Mbak Lulu juga tidak lupa ya, kontestasi 2 kali Pilpres, siapa yang menang. Iya, betul. Dan yang hari ini terpilih juga ada relasi baik dengan yang mungkin sebelumnya hari ini sudah turun dari jabatannya. Tentu saja itu juga kalau kita lihat pengaruh di daerah. Kemarin juga Mbak Lulu juga mungkin pernah melihat ya di Jawa Tengah aja deh, ya kan. Kita lihat ya, yang satu di-endorse 2 kali seorang presiden, ya kan? Betul. Ya kan, dan yang terbaru baru saja kemarin mungkin beberapa hari yang lalu. Nah, itu saya melihat sendiri secara reaksi politik masyarakat animenya cukup gede juga, ya kan? Tapi secara etik saya sendiri melihat ya bukan masalah hukumnya, tapi pantas tidak pantasnya, moralnya gitu kan. Nah, sehingga yang namanya di situ dipertanyakan sikap kenegarawanannya gitu kan. Nanti bisa dilihat dari berbagai pemberitaan tentang pertanyaan bagaimana kenegarawanan, walaupun mungkin dia memiliki preferensi, tetapi setidaknya di dalam banyak masyarakat itu juga bisa menjaga, walaupun ya sudah terjadi seperti itu gimana. Iya, betul. Udah terjadi kayak gitu, apalagi nih kalau semisal kita ngomongin Jawa Tengah kan kita tahu lah dulu itu menjadi salah satu iya benar ngomong tapi gimana ya, kadang banteng gitu. Kira-kira apakah akan terjadi rotasi? Mungkin kalau sebelum ada yang kemarin terjadi di Tegal dan Purwokerto ya, ini saya langsung sebut untuk daerahnya, itu masih ada kemungkinan akan terjadi rotasi. Tapi dengan adanya kejadian kemarin, apakah tetap akan terjadi rotasi eksistensi di Jawa Tengah atau tetap menjadi kandang banteng nih? Oke, kalau memang dari dulu Jawa Tengah itu terkenal dengan kandang banteng. Betul. Ya. Tapi kita juga harus berpikir realistis. Yang namanya perkontestasian politik itu kapan saja bisa terjadi. Dan mungkin hari ini kandang banteng, tetapi ketika dalam perjalanan yang tidak bisa mempertahankan dengan cara-cara politik ya tidak, barangkali juga status itu juga akan hilang. Jadi tergantung bagaimana para kader, di peran kader di situ ya kan, karena memang peran kader itu untuk memenangkan di daerah-daerah, untuk tetap mempertahankan bagaimana agar masyarakat itu tetap menciptakan satu branding bahwa ya di sini itu
kandang banteng ya. Semua masyarakat mayoritas harus memilih yang warnanya merah misalnya. Nah, Iya. itu tergantung juga dari peran kader-kader partai. Jadi kalau dilihat dari posisi hari ini, saya sendiri melihat bahwa masih ya, nampaknya masih. Masih. Tapi oke. kalau ke depan kita lihat situasi sosiopolitiknya di kedepannya karena akan berbeda. Tetapi untuk hari ini saya meyakini masih terjadi ya, masih menjadi gitu kan, masih bertahan. Kalau dilihat dari suara-suara masyarakat, lalu mungkin animo masyarakatnya dan respon-respon masyarakat terkait sebelumnya dan sesudahnya, apalagi ini sangat clear Mbak Lulu ya kan. Yang satu adalah incumbent dari kita sebut dengan wakil gubernur sebelumnya. Betul. Ya kan. Nah, kita lihat kerja-kerja sebelumnya itu apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Capaian-capaian apa mungkin sudah membawa Jawa Tengah ini lebih baik dibandingkan yang lain, karena kita lihat bahwa sampai hari ini ya, salah satunya adalah di Batang sendiri yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kita ingat loh, stunting kita tinggi loh di Batang ini. Nah, itu kan juga berkontribusi bagaimana peran pemerintah provinsi untuk memacu setiap kabupaten kota yang di bawahnya untuk menurunkan prevalensi stunting. Misalnya salah satu contoh yang mencolok, selama ini gimana? Nah, itu kan juga bisa dilihat dari hal itu. Iya, betul. Ngomongin itu ya, dan juga kan pasti di pilkada atau pemilu itu menjual tentang janji manis. Gimana sih cara kita menilai kalau itu tuh kayaknya cuman omongan belaka? Oke, menarik ya, karena kadang yang namanya manusia itu perlu yang namanya janji manis, ya kan? Apalagi kita menjalin satu relasi. Nah, begitupun dengan politik, Mbak Lulu. Yang namanya pilkada, yang namanya pilpres, yang namanya pesta demokrasi, itu adalah saya sebut sebagai arena berjuis, yaitu arena imajiner yang sebetulnya banyak para kontestan menjual harapan-harapan. Betul. Ya, hampir tidak 70% terrealisasi. Bahkan saya sendiri melihat bahwa mereka itu kenapa menjual yang namanya harapan-harapan agar masyarakat itu tertarik untuk menggunakan hak pilihnya ke mereka. Walaupun saya lihat bahwa apa yang dijanjikan tidak sepenuhnya terjadi, bahkan boro-boro 50%, 40% saja mungkin nggak tercapai, Mbak Lulu. Kenapa? Karena yang namanya janji-janji itu juga memerlukan dana yang besar untuk merealisasikan. Ada juga mungkin di beberapa daerah memiliki nawacita, memiliki janji-janji yang lebih besar, sementara tidak merefleksikan pada yang namanya PAD, ya kan? Pendapatannya, masukannya, income-nya, kekuatan kapasitas fiskal di daerahnya. Tapi lebih besar janjinya dibandingkan. Nah, itu kan juga nggak realistis juga. Sehingga kalau saya sendiri lebih prefer nggak usah muluk-muluk deh, sedikit aja yang penting bisa kelaksana. Dan itu juga berdampak sedikit tapi berdampak ke masyarakat yang lebih luas. Daripada banyak-banyak untuk mengerjakan satu pun saja kita terlalu keberatan dan kesusahan. Hanya satu saja misalnya gitu. Daripada banyak nanti Betul. omong kosong doang gitu. Benar. Ya. Dan ini udah ada masuk pertanyaan ya. Ada dari Kak Suri Di Batang Oke. yang mau nanya nih, sedang ramai aksi kampanye Astrada atau asli putra daerah. Apakah yakin bahwa yang asli daerah itu bisa memajukan daerah tersebut? Karena pada dasarnya kan sifat orang itu beda-beda. Gimana nih, Pak? Oke, menarik ya. Tadi juga sudah kita sempat singgung bahwa Betul. itu sebetulnya sarana untuk membranding, ya kan. Dan saya selalu melihat ya dari pandangan politik saya bahwa branding asli putra daerah itu bukan menjadi jaminan Oke. untuk membawa kontestasi hasil setelah pemilu ini menjadi lebih baik. Tapi kita sebagai masyarakat, mari kita bangun sistem literasi kita yang lebih baik. Artinya bahwa dengan mengamati informasi yang kita dapatkan dari berbagai media, dari kita mengikuti setiap pentahapan politik itu, kita sudah berkontribusi menjadi masyarakat yang terliterasi politik. Nah, terkait tentang asli putra daerah tadi, sebetulnya itu sesuatu yang sebetulnya disayangkan. Karena apa? Selama orang di luar itu mau mencalonkan di sini misalnya, dan dia memenuhi syarat, ya kan, persyaratan yang ada, why not gitu kan? Tadi saya sampaikan, kenapa tidak?
Yang paling penting itu adalah bagaimana dia mampu memperbaiki batang yang hari ini ya, misalnya meningkatkan IPM kita kalau bisa 80 lah gitu kan. Lalu juga mungkin dari sisi stuntingnya kalau bisa ya ditekan sampai 14% minimal gitu kan. Lalu juga angka kemiskinan ekstrim yang ada di desa-desa itu juga harus jadi refleksi, sehingga saya sendiri menyayangkan adanya narasi itu yang sebetulnya itu tidak perlu dan tergantung kembali ke kita sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah masyarakat Batang itu memiliki literasi politik yang cukup? Kan tentu itu juga menjadi pertanyaan yang lebih gede juga gitu kan. Betul. Apalagi yang namanya Astrada tadi itu juga ketika tidak bisa kita olah informasi itu secara lebih baik, itu juga akan menjadi penyesatan di masyarakat. Karena sekali lagi yang namanya asli putra daerah itu bukan menjadi jaminan, tetapi kita memilih pemimpin itu ikuti rekam jejaknya. Ketika misalnya dia petahana, apa yang sudah dibuat, ada nggak kemungkinan ketika dia terpilih itu akan lebih baik daerah ini. Itu yang seharusnya jadi pertimbangan. Karena selagi dia pun bukan putra daerah, dia memenuhi syarat untuk mengikuti, apa tidak juga gitu kan. Nah, jadi itu kembali ke masyarakat kita, dan saya sendiri menyayangkan hal itu, dan kita lihat nanti seberapa kuat asli putra daerah itu menjadi branding ya, menjadi betul, kayak semacam komoditas kampanye untuk di masyarakat. Tetapi kita juga harus lihat masyarakat Batang ini mayoritas adalah penduduk yang tinggalnya di desa. Ya, tadi saya sebut adalah biasanya mohon maaf, masyarakat yang tinggal di desa itu jauh dari informasi yang mungkin aksesnya sulit. Dengan walaupun mungkin hari ini kita ada perkembangan teknologi informasi, tapi yang namanya masyarakat desa, apakah sempat nih buka informasi? Kan enggak juga kan? Apalagi kita juga mengalami, Mbak Lulu lihat bahwa peran pendidikan politik di kita tidak berjalan dengan baik. Siapa yang salah? Di situ ada KPU tidak menjalankan peran pendidikan politik, ada partai politik. Tahun 2018 kemarin saya sempat meneliti tentang evaluasi pilkada serentak di DIY. Dan hasilnya cukup mencengangkan bahwa masyarakat itu tahu tentang politik, pendidikan politik, prosesnya itu dari media, dari radio, itu dari media massa, dari koran, sehingga saya menyebut bahwa ternyata pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh KPU, dilakukan oleh partai politik, diambil alih oleh media. Sampai hari ini pun kita juga jarang sih ada KPU keliling ke desa, sosialisasi politik gitu kan. Jarang partai politik, dia hanya sibuk ketika mendekati pilkada, ketika sudah selesai nggak ada aktivitasnya. Itu kira-kira seperti itu gitu. Oke, ini satu lagi pertanyaan ya. Buat sana kadang yang mau bergabung bisa ke 081 70.956, bisa via live phone juga. Sebenarnya ini pertanyaan udah sempat kita tadi singgung ya, mungkin ke skip atau gimana? Bisa dijawab lagi Pak? Oke, karena yang namanya uang itu sesuatu yang menarik, gitu kan? Orang yang namanya nggak ada uang itu juga kadang bingung juga ya Mbak Lulu ya. Nah jadi di dalam pilkada pun sebetulnya pasti akan terjadi. Hanya saja mungkin dengan perkembangan teknologi informasi, mungkin yang hari ini yang namanya uang politik ya, money politik itu adalah cash dari ketemu serangan fajar gitu ya kita sebut. Mungkin ke depan sudah bentuknya nggak seperti itu gitu kan. Mungkin bentuknya lewat kupai gitu kan, digital tadi. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya adalah kita harus menuntut diri kita, pikiran kita untuk menjadi manusia yang memiliki pilihan politik rasional. Literasi politik tadi kuncinya. Karena apa, selama ini membangun persepsi diri kita terkait literasi politik itu bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu proses yang lama, sehingga pada akhirnya dengan literasi politik yang cukup itu akan berdampak pada yang namanya food behavior politik. Jadi perilaku memilih. Saya itu memilih berdasarkan alasan rasional karena rekam jejaknya, visi misinya jelas, tidak terlalu terlalu banyak gitu kan. Nanti jangan-jangan malah saking kebanyakan malah semakin mumet sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi salah satunya adalah bisa kita lakukan melalui pendidikan literasi politik di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita selalu mengikuti berbagai informasi ya kan, sebagai preferensi kita untuk menentukan pilihan politik. Kita harus membangun preferensi politik dari diri kita melalui berbagai informasi yang kita terima.
bagaimana untuk memastikan pilihan politik yang saya tuangkan nanti ya di tanggal 27 November itu kan. Ya. Nah, itu benar-benar saya tahu visinya apa ketika debat bagaimana. Karena kita juga melihat ada beberapa debat yang sebetulnya buat saya sendiri annoying gitu kan. Misalnya ada yang mungkin nyanyi gitu kan. Kalau orang nggak paham terkait politik, ya itu menjadi guyonan dan masyarakat senang gitu kan. Ada yang mungkin ada beberapa wilayah yang ingin meningkatkan mungkin mohon maaf inflasi gitu ya. Jadi hal-hal yang kadang gimana sih partai politik ini membangun kaderisasi politik, bagaimana mencalonkan kader-kadernya. Nah, itu juga kita bisa menuntut partai politik untuk ayo berikan pendidikan politik ke masyarakat secara masif agar pilihan mereka itu memberikan pilihan yang rasional. Jangan hanya coblos pada saat itu, setelah itu udah selesai. Tapi terkait 5 tahun ke depan kayaknya sama-sama aja nih, nggak maju-maju. Lihat data angka statistik ekonomi juga kok malah turun. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu yang paling penting dari literasi politik kita. Oke, semoga menjawab ya tadi ya Kak Bila yang ada di Pekalongan. Ini kalau kita lihat nih banyak juga yang bilang Pak Hendy itu merupakan salah satu seorang dosen politik yang kritis dikenalnya ya. Ini kalau tentang pilkada sepertinya dari tadi juga Pak Hendy sempat menyinggung sudah beberapa kali melakukan penelitian jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pilkada. Udah nerbitin berapa nih Pak kalau tentang pilkada? Banyak nih kayaknya. Oke, kalau menghitung saya nggak pernah menghitung ya. Waduh, saking nanti banyaknya bisa ya. dilihat, ketik aja di Google Sekuler ya, di situ pasti ada. Nah, terkait pilkada ada beberapa yang mungkin sudah saya pernah lakukan. Yang pertama di tahun 2018 saya sempat meneliti terkait tentang pilkada petahana di Bantul tadi ya. Dan pernah itu diterbitkan di jurnal Sinta 2 di Masyarakat Kebudayaan dan Politik di Universitas Airlangga. Lalu setelah itu saya juga pernah melakukan penelitian terkait pembiayaan politik juga di pilkada. Itu saya terbitkan di jurnal Bawaslu Republik Indonesia, dan masih banyak lagi terkait money politik juga ada. Kalau dihitung mungkin kalau sekitar 6 atau 7 ada ya, dan itu jurnal. Tapi kalau di media juga ada juga di Opini gitu kan, di Geotime gitu bisa dilihat. Jadi ya sedikit banyak terkait pilkada karena memang belajar tentang politik, jadi ya tuntutannya seperti itu gitu kan. Iya. Ya, ini sepertinya banyak sekali ya yang sudah diterbitkan. Dan sebagai dosen dari Universitas Selamat Sri, sepertinya di universitas tersebut juga jurusan atau di ilmu politiknya itu ya unggul gitu ya Pak ya. Iya, mungkin bagi teman-teman semua yang mungkin ingin kuliah di Unis bisa ya, hari ini sudah open pendaftaran. Oh, dari mulai hari ini. Jadi apalagi saya sendiri kan dosen di ilmu pemerintahan. Kalau di FISIP itu ada 2 program studi ya, ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi. Nanti bisa kontak saya ya, nanti saya bantu gitu kan. Nanti bisa lewat Mbak Lulu nanti kalau nanya kontaknya. Jadi sampai hari ini masih bisa, apalagi kita diskusinya enak di sana gitu kan, kita bareng-bareng, nggak usah saklek. Jadi kita diskusi di sini, apalagi saya kira Batang ini perlu politikus-politikus yang mengerti terkait kondisinya, karena ketika pertama kali saya datang ke Batang sendiri melihat statistik ya, walaupun mungkin kita hari ini punya KITB, namun faktanya dengan adanya KITB itu juga kok tidak terlalu berdampak signifikan dengan penurunan stunting, kemiskinan, itu juga masih kita temukan. Jadi itu adalah PR dari kita semua, terutama yang nanti terpilih ke depannya, bisa membawa Batang ini menjadi kabupaten yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Amin. Tapi saya masih sedikit penasaran nih tentang Unis. Emang sebenarnya di sana itu ada berapa fakultas, ada berapa jurusan yang bisa kita pilih? Oke, kalau di Unis sampai hari ini ya itu punya 6 fakultas. 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana ada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi. Lalu ada Fakultas Hukum. Di sana ada Prodi Ilmu Hukum. Lalu ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sana ada 2 prodi, akuntansi dan manajemen. Lalu ada Fakultas Teknik dan Rekayasa, ada 2 prodi, ada Teknik Industri dan Sipil. Dan Fakultas Komputer dan Desain. Di sana ada Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual. Jadi ada 10 prodi, 6 fakultas. Dan
saat ini sedang berjalan pembangunan untuk pembukaan prodi baru ya. Tadi mohon didoakan semoga segera terbentuk, dan hari ini sebetulnya gini Mbak Lulu, kita itu menjadi salah satu kampus yang cukup lengkap karena 6 punya fakultas. Mungkin Mbak Lulu bisa lihat di kampus antara wilayah sini yang mungkin punya fisip kira-kira ya jadi ilmu pemerintah, dan itu juga dibutuhkan kita gitu kan di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa, sehingga ngapain nggak ke fisik gitu kan. Jadi gitu. Ya, ini reguler semua atau ada kelas reguler, kelas karyawan atau gimana nih? Oke, untuk kelas di sana saat ini ya yang kita kelola ada kelas weekend. Kelas weekend itu adalah kelas Sabtu Minggu. Ada kelas karyawan malam dan kelas reguler. Ada 3 kelas ya. Jadi kalau kelas reguler itu dari pagi gitu kan. Kalau kelas karyawan itu biasanya malam, dan kelas weekend itu 2 hari, hari Sabtu dan Minggu. Jadi ada 3 kelas di sana. Mudah-mudahan nanti banyak yang minat kita belajar di sana, kita bareng-bareng untuk membangun Batang ini menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Gitu. Amin. Tadi hari ini masih ada dibuka pendaftaran sampai tanggal berapa, Pak? Mungkin untuk pendaftaran mungkin sampai bulan Agustus ya. Jadi kita sudah mulai, jadi siapa tahu mungkin ada yang minat mungkin lebih awal mendaftarnya gitu kan. Jadi biar tidak slotnya tertutup gitu kan. Jadi lebih awal lebih bagus. Nanti bisa kontak kita gitu. Oke, buat Sanakadang semuanya nih yang belum tahu ya, kalau banyak yang bilang ini Batang tuh punya universitas nggak sih? Punya, itu ada di Subah ya. Betul kan, ada di Subah, ada Unis Batang, Universitas Selamat Sri. Dan buat teman-teman yang penasaran nanti bisa kontak ke sini ya, mungkin ya nanti kita sambungkan ke pihak Unis Batang. Satu kalimat, bukan satu kali ya, mungkin beberapa kalimat penutup Pak untuk podcast kita hari ini. Oke, penutup ya untuk saya ya. Jadi untuk kita semua, jadilah masyarakat yang memiliki perilaku politik yang rasional. Jangan gunakan pilihan politik kalian hanya dengan mendapatkan uang saat itu juga. Tapi marilah kita bareng-bareng membangun pola perilaku memilih kita yang lebih rasional. Pilihlah jika itu menurut kalian itu memang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki pengalaman yang baik juga, sehingga itu bisa berdampak. Sekecil apapun strategi-strategi yang mereka lakukan itu bisa berdampak luas bagi kita semua, khususnya jauh lebih baik dari yang sekarang gitu. Iya betul. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak. Dan buat teman-teman semuanya, buat Sanakadang semuanya, ini kita tinggal menghitung hari aja ya menuju tanggal 27 November 2024. Harapannya sih walaupun ini udah di detik-detik akhir, tapi bisa memilih sesuai hati nurani, visi misi, dan dilihat aja kira-kira ini yang bakal bener kerja itu yang mana. Asal jangan golput juga ya. Betul. Untuk 5 tahun ke depan kok ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay tune ya dari tadi di dalam podcast Bisikan Lulu episode kelima ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Hendy atas waktunya. Kita akhiri ya. Sampai bertemu lagi juga. Lulu dan juga narasumber pamit. 2024 Radio Wali Songo FM, amanah dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.